pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Bu Eli yakin kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, seperti janji Bu Eli minggu lalu, di pertemuan kita yang kedua ini, kita akan belajar PPKN memasuki di bab 1. Kira-kira masih ada yang ingat nggak? Di materi kita di bab 1 itu belajar apa aja sih? Benar sekali. Di bab 1 kita akan mempelajari tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita masuki materi, kita simak video berikut ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kira-kira siapa nih di antara kalian yang tidak tahu bahkan tidak hafal dengan lagu wajib nasional yang barusan kita lihat dan kita dengarkan bersama? Bu Eli yakin kalian semua pasti sudah hafal, bahkan di luar kepala lah untuk bisa menyanyikan lagu wajib nasional tersebut. Lagu tersebut berjudul Garuda Pancasila, karangan Sudarnoto. Nah, dari video tersebut, Ibu akan mengajukan 2 pertanyaan buat kalian. Kalian simak dengan baik ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kapan hari proklamasi itu dikumandangkan? Pertanyaan yang kedua, tanggal berapakah hari lahirnya Pancasila? Kalian keep dulu jawaban kalian, nanti di akhir pelajaran ini kalian kirimkan jawaban tersebut melalui Google Classroom. Nah, karena waktu kita terbatas, langsung saja kita memasuki materi arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita bisa lihat bersama dan kita simak penjelasan Bu Eli berikut ini. Kalau kita bicara tentang Pancasila, kita tahu bahwa Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya sendi atau asas. Dari kedua kata tersebut,
kita bisa menyimpulkan apa sih pengertian Pancasila itu? Pancasila merupakan 5 dasar pedoman atau aturan yang mengatur tingkah laku yang penting dan baik. Nah, Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagaimana tertuang pula dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bisa kita tahu bersama, istilah Pancasila menurut Darji Darmodihardjo, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat pula dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut dimaksudkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila yang kita kenal itu ada 7. Bisa kita lihat bersama. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Demikianlah materi arti kedudukan dan fungsi Pancasila yang bisa Bu Eli jelaskan. Untuk materi yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui ruang kelas, grup WhatsApp, ataupun melalui Google Classroom. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bisa kalian persiapkan untuk segala materinya. Tetap semangat. Jangan lupa memakai masker jika kalian harus terpaksa keluar rumah. Tetap terapkan social distancing. Dan salam sehat dari Bu Eli dan tetap bersemangat. Sampai ketemu minggu depan.